Keganjalan-keganjalan yang kami dapati adalah kolapsnya atau lebarnya ukuran pembuluh darah vena dan kolapsnya paru korban. Didapat juga adanya nekrosis atau rusaknya jaringan paru pada hati korban. Terdapat juga sianosis atau dan kegangguan pada otot serta fungsi pada jari kaki, perdarahan masif dan perforasi kaki kemih. Baik dok, hal-hal apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi, Pak? Halo? Keganjalan tersebut disebabkan oleh overdosis obat bius. Bisa dijelaskan jenis obat bius apa yang menyebabkan hal itu? Halo Pak? Halo Pak? Mohon maaf, saya tidak bisa menentukan jenis obat bius apa itu, karena itu di luar kapasitas saya sebagai ahli forensik untuk menjelaskannya. Baik dari kami spesialis, namun hal yang menjadi sorotan bagi wanita adalah pertanyaan persidangan bahwa memang benar terjadi kelebihan dosis pada tubuh korban. Silakan, Saudara Ali, apakah gejala-gejala yang saudara jelaskan itu selamanya disebabkan oleh overdosis? Halo? Halo, Saudara Ali? Tidak selamanya disebabkan oleh overdosis obat bius, bisa juga disebabkan oleh overdosis obat yang disuntikkan melalui intravena. Jadi tidak selamanya gejala-gejala tersebut disebabkan oleh overdosis. Ya. Kalau begitu, apa jaminan saudara Ali dalam kekurangan pemeriksaan tersebut? Halo, saudara Ali? Halo? Kami tidak menjamin 100% kalkulator pemeriksaan kami, tapi kami telah berupaya semaksimal mungkin bahwa hasil pemeriksaan kami itu tidak akan terjadi kesalahan. Karena mengingat pengalaman kami selama menjadi tim forensik. Jadi kami cukup menjadi. Terima Terima kasih Pak telah memberikan keterangan Pak. Iya, sama-sama. Ya, saudara penuntut, cukup ya alat buktinya? Dari kami cukup menulis. Saudara penuntut, masih ada alat buktinya? Baik, oleh karena penuntut sudah cukup dengan alat buktinya dan saudara penuntut tidak akan menunjukkan alat bukti lainnya, maka agenda sidang selanjutnya adalah urusan terdakwa. Ya, silakan. Ya, saudara terdakwa, sudah berapa lama menjadi dokter spesialis anestesi? 12 tahun. Di sini saudara yang benar melakukan operasi sesar adalah korban Cuitan Reni. Ya. Kemudian di sini menurut keterangan saksi Ridwan Maulana bahwa saudara tidak memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada Anda. Kemudian saudara juga tidak memberikan hasil laporan tersebut kepada dokter Fadlan. Iya Pak, saya tidak memberikan hasil laporan pemeriksaan tersebut kepada dokter Fadlan. Ya, mengapa demikian saudara? Rencana awalnya saya akan memberikan hasil laporan pemeriksaan tersebut pada saat sebelum operasi. Namun pada saat itu saya sibuk dalam melakukan persiapan keputusan. Maka dari itu saya lupa memberikan hasil laporan pemeriksaan tersebut.
mengedepankan keyakinan Anda dan menyampingkan standar operasional prosedur dalam bidang kedokteran. Mohon maaf majelis hakim yang mulia, akan keberatan dengan pernyataan seorang saudara penuntut umum ini bahwa saudara penuntut umum ini terlalu mengintimidasi saudara terdakwa. Mohon maaf majelis hakim yang mulia, kami bukanlah mengintimidasi saudara terdakwa. Kami hanya ingin memberikan pertanyaan yang akan memberikan kebenaran materi dalam perkara ini majelis. Sudah cukup ya. Ya, keberatan hukum ditolak ya. Dengan pertimbangan majelis, pertanyaan dari saudara penuntut ini tidak mengintimidasi saudara terdakwa. Ya. Baik, saudara terdakwa, kita kembali. Nah, Anda tadi mengatakan bahwa gejala-gejala tersebut adalah gejala hal yang wajar. Nah, apa dasar saudara sehingga Anda mengatakan hal itu adalah hal yang wajar? Padahal di sini kan jelas bahwa ketika gejala tersebut timbul, maka operasi itu sebenarnya tidak bisa dilanjutkan. Gimana saudara terdakwa? Apa dasar Anda mengatakan bahwa hal itu adalah hal yang wajar? Mohon kepada majelis untuk mengarahkan terdakwa untuk menjawab pertanyaan kami majelis. Ya, saudara terdakwa ya. Harap untuk memberikan jawaban dari pertanyaan saudara. Baik majelis, mohon maaf sebelumnya saya memang salah karena telah mengedepankan keyakinan saya agar operasi tetap berjalan lancar. Kalau seperti itu bahwa bisa dikatakan bahwa Anda ini kurang teliti dan lalai dalam menjalankan praktek kedokteran. Mohon maaf majelis hakim yang mulia, kami keberatan dengan kesimpulan yang diambil sendiri oleh penuntut umum atas apa yang disampaikan oleh terdakwa di persidangan ini. Majelis hakim yang mulia, kami bukanlah mengambil kesimpulan dalam perkara ini. Kami hanya ingin agar persidangan ini mengetahui bahwa ini adalah sebuah fakta dalam persidangan ini majelis. Ya, keberatan ya. Tolong jangan mengambil kesimpulan sendiri dalam persidangan ini. Ada pertanyaan? Dari kami. Ya, silakan. Cukup. Terima kasih majelis hakim yang mulia. Saudara terdakwa, pada saat ingin melakukan operasi, apakah dari kedua korban sudah mengetahui operasi yang saudara lakukan itu? Kemudian saudara saksi, apakah kedua korban sudah mendatangani persetujuan dengan sukarela atau mereka mendatangani persetujuan itu dengan secara paksaan? Begini ya Pak, mengenai penandatanganan surat persetujuan tersebut saya tidak tahu karena penandatanganan surat persetujuan dilakukan antara keluarga pasien dengan dokter Hasan sebagai ketua tim dokter dalam operasi. Namun yang jelas menurut saya tidak ada unsur pemaksaan. Tidak ada unsur pemaksaan. Ya Pak. Dari pengadilan saudara terdakwa. Kalau tidak salah perjanjian itu disebut perjanjian terapeutik ya? Ya Bu. Nah, perjanjian terapeutik di mana perjanjian yang bisa membebaskan pihak rumah sakit dan tim medis dari segala tuntutan apabila terjadi kesalahan. Benar demikian? Lalu, di mana perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara tim medis dengan keluarga korban apabila terjadi kecelakaan dalam proses operasi, maka dari pihak tim medis akan bebas dari segala tuntutan. Baik, saya hanya ingin memastikan sedikit tentang gejala-gejala yang terlalu banyak dibicarakan oleh saudara penuntut umum yang di sana mengenai gejala yang seperti memar-memar dan kejang-kejang itu. Menurut saudara terdakwa sebagai seorang ahli anestesi, apakah gejala yang ditimbulkan pada saat itu memang sesuatu hal yang fatal atau hanya efek-efek kecil? Begini Bu, gejala-gejala itu kan cuma terjadi kejang-kejang dan memar pada tubuh, dan itu hal yang sangat wajar terjadi. Hal yang wajar dan mungkin akan kembali normal atau bagaimana? Itu akan kembali normal dalam beberapa hari ke depan. Baik, terima kasih saudara terdakwa. Dari kami di majelis. Ya, saudara terdakwa, masih ada yang ingin disampaikan? Saya kira cukup majelis. Ya. Baik, karena putusan terdakwa sudah selesai, maka kami perintahkan kepada saudara penuntut umum untuk mengajukan surat tuntutan pidana. Bagaimana beberapa hari? Kami membutuhkan waktu 11 hari untuk mempersiapkan tuntutan pidana kami. Ya, saudara Panitra, apakah ada agenda sebelas hari ke depan? Ya, ada majelis. Ada ya? Saudara penuntut umum, bisa 11 hari ke depan. Bisa majelis. Baik, sudah akan ditunda 3 hari ke depan dengan agenda persidangan pembacaan tuntutan pidana oleh saudara penuntut umum. Para saudara penuntut umum akan mendengar data ya. Baik. Nah, ini sedang. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Ya, silakan. Silakan. Terima kasih. Siap? Siap majelis. Para penuntut umum. Siap majelis. Sidang perkara pidana dengan nomor kisah perkara nomor
ruang persidangan. Ya, saudara terdakwa, apa kabar hari ini? Baik, Pak. Saudara siap dan siap untuk mengikuti persidangan ya? Siap. Baik, agenda persidangan kita hari ini adalah pembacaan tuntutan pidana dari Majelis. Gimana sudah siap? Sudah berani? Siap, Majelis. Siap nih, berani. Terima kasih. Kejaksaan Negeri Makassar untuk keadilan surat tuntutan menuliskan perkara PDN 012 dari BPK Makassar dari 2012. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa nama lengkap Dr. Sakina SPH yang akan dibacakan. Pendahuluan berdasarkan penetapan hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Makassar nomor 096 dari PN Makassar dalam persidangan bertanggal 16 April 2012 pada persidangan hari ini pada tanggal 27 April 2012 adalah pembacaan tuntutan dari kami jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Dr. Sakina. Yang terhormat Majelis Hakim, saudara penasihat hukum serta terdakwa sidang pengadilan yang kami muliakan.
siap membebankan biaya perkara kepada negara, atau apabila majelis hakim yang mulia mempunyai pertimbangan hukum lain, maka kami memohon putusan yang sah diadilnya ex aequo et bono. Hal ini tidak terlepas dengan pertimbangan bahwa 1. Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan, 2. Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan, 3. Terdakwa tidak pernah ditahan sebelumnya, 4. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, dan mengingat asas indubio pro reo, maka terdapat beberapa alasan yang cukup untuk meragukan adanya kesalahan terdakwa. Makassar 7 Mei 2012, hormat kami penasihat hukum terdakwa Dr. Abdul Muttalib Ahmad Indroto SKMA dan saya Eka Ditya Setiawati SKMA. Terima kasih majelis. Ya, saudara penuntut umum, ada replik atas nota pembelaan dari penuntut umum. Tidak majelis, kami tetap pada tuntutan pidana kami. Baik, oleh karena penuntut dan penasihat hukum telah saling menanggapi dan saling membela, maka tiba giliran majelis hakim untuk mempertimbangkan dan menentukan putusan terhadap perkara ini hingga sidang perlu ditunda untuk dapat permusyawaratan. Sidang akan didirikan menjadi ke depan. Mana saudara penuntut umum? Saudara penuntut umum? Majelis. Baik, sidang akan ditunda menjadi ke depan dengan agenda persidangan pembacaan putusan oleh kami majelis hakim kepada saudara penuntut umum akan mendengar terdakwa dan ini dengan Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. ya, silakan. Terima kasih majelis. Ya, saudara penuntut umum sudah siap. Siap majelis. Saudara penuntut umum Siap majelis. Alhamdulillah ya. Sidang lanjutan perkara pidana dengan nomor register perkara 012/2012 Makassar dengan nama terdakwa Sakinah. Dengan ini kami nyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan terdakwa. Tugas hadirkan terdakwa ke ruang persidangan. Terdakwa masuk ruang persidangan. Ya, saudara terdakwa, saudara sedang siap untuk mengikuti sidang hari ini. Siap, majelis. Saudara terdakwa akan mengingatkan bahwa agenda sidang kita hari ini adalah pembacaan putusan dari majelis hakim ya. Terdakwa diharapkan menyimak dengan baik karena ini paling aktual. Baik, majelis. Putusan nomor 012/2012 Makassar demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Dr. Sakinah SPM yang dibacakan. Terdakwa ditahan oleh Haris Hendra SMA. Terdakwa didampingi oleh penghubungnya bernama Dr. Abdul Muttalib Ahmad Indroto SMA dan Eka Setiawati SH dan pengadilan negara tersebut. Telah membaca menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut dan dapat dibacakan. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum Ajar yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut. Saksi-saksi bawah sumpah pada pokoknya menerangkan. Menimbang bahwa di persidangan juga terdapat pembacaan keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan karena alasan yang sah dan sudah diambil sumpahnya ketika memberikan keterangan di penyidik. Saksi dibacakan 1 dan 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa penasihat hukum menghadirkan seorang saksi yang pada pokoknya menjelaskan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa penasihat hukum menghadirkan 2 orang ahli yang masing-masing dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya penuntut umum yang menghadirkan ahli hukum pidananya ahli di bawah sumpah menerangkan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa dalam dakwaan saudara penuntut umum, saudara Sakinah didakwa dengan dakwaan alternatif dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa pada dasarnya majelis hakim sepakat dengan pendapat penuntut umum dalam tuntutannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah dengan kelelahannya melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan. Menimbang bahwa akibat perbuatan kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa harus bertanggung jawab. Menimbang bahwa di lain pihak telah terjadi kerugian kepada instansi rumah sakit tempat terjadinya tindak pidana. Menimbang bahwa keterangan ahli dan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa dalam kitab undang-undang hukum pidana terdapat 5 jenis alat bukti yaitu dan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa atas pernyataan inilah maka majelis hakim telah meyakini bahwa majelis hakim telah meyakini bahwa terdakwa telah dapat dihukum oleh penuntut umum yang memiliki alat bukti dan dianggap telah dibacakan. Hal-hal yang menyebabkan 1. Terdakwa merupakan pegawai negeri sipil. 2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian kepada instansi rumah sakit tempat terjadinya tindak pidana. Hal-hal yang meringankan 1. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. 2. Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan. 3. Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan. 4. Terdakwa mengakui perbuatannya. Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini disita oleh negara. Perhatikan akan pasal-pasal dari undang-undang bersangkutan dengan perkara ini dengan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini. Maka majelis hakim selanjutnya mengadili. 1.
Sakinah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakannya dari jaksa penuntut umum. 2. Memidana terdakwa selama 5 tahun dikurangi dengan masa penahanan. 3. Menetapkan hukum biara perkara Rp500.000 dikenakan kepada terdakwa. 4. Menyatakan barang bukti yang dalam perkara ini disita oleh negara. 5. Memerintahkan agar terdakwa ditahan dalam tahanan. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Makassar dengan 14 Mei dihadiri oleh Saudara Batok Sariwang SH dan Mulia Dr. SH sebagai jaksa penuntut umum, Abdul Muttalib Ahmad Indra Subun sebagai penasihat hukum terdakwa, serta dibantu oleh Saudara Rizna Rashid SH sebagai panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut. Mana saudara terdakwa mengerti yang saya bacakan? Saudara penuntut umum, apakah menerima putusan ini? Kami menerima putusan ini. Saudara terdakwa gimana menerima? Saya serahkan kepada nasihat hukum saya, Pak. Ya, silakan konsultasi dulu. Ya, sudah konsultasi. Sudah, Pak. Konsultasi dulu lah. Konsultasi dulu. Ya, gimana saudara terdakwa? Begini majelis, saya tidak puas dengan keputusannya dan saya serahkan kepada nasihat hukum saya. Ya, bagaimana saudara penuntut umum? Kami akan mengajukan banding majelis dan mohon menjadi catatan panitera bahwa kami dari penasihat hukum terdakwa akan mengajukan banding. Ya. Kami sampaikan kepada saudara hukum dan terdakwa, meskipun saudara mengajukan banding ya, tapi kewenangan kami hanya sampai di sini ya. Selebihnya kami serahkan kepada pihak masing-masing. Baik, kalau begitu saudara penuntut umum, saudara terdakwa ini punya waktu untuk berpikir dulu. Baik, berkas perkara telah diputuskan. Sidang terakhir Pengadilan Negeri Makassar dengan nama terdakwa Rizal Minat. Dengan ini nyatakan sidang ditutup.
Bisa dipaksa.